Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salati wa atamut taslim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan kaidah yang pertama tentang al-amru, yaitu al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalilu ala khilafih. Nah, kemudian juga kita telah menjelaskan bahwa tidak semua lafaz amr di dalam dalil itu bermakna wajib. Selanjutnya kita memasuki kaidah yang kedua tentang al-amru, yaitu al-aslu fil amri la yaqtadi tikrar. Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan. Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah itu apabila sudah dilakukan tidak perlu diulangi kembali apa yang sudah dikerjakan itu. Namun kaidah ini tidak berlaku pada semua perkara. Contoh, dalam mengerjakan ibadah haji, perintah di dalam Al-Quran adalah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Nah, di sini disebutkan bahwa melaksanakan ibadah haji itu wajibnya dikerjakan sekali seumur hidup. Jadi tidak menghendaki pengulangan. Ya, bukan berarti kalau mau mengulangi tidak boleh, boleh. Ya, tapi tidak wajib. Ya. Wajibnya adalah sekali seumur hidup. Dalam kaidah ini, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kaidah ini tidak dipergunakan dalam semua perkara atau semua kewajiban. Tidak dapat berdiri sendiri, namun perlu memperhatikan adanya illah, sifat dan syarat. Maka amar atau perintah tersebut dikerjakan harus berdasarkan illah, sifat dan syarat. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku berdasarkan ada atau tidaknya illah. Jadi kalau ada illah perintah melaksanakannya berulang, maka dikerjakan berulang. Tapi kalau tidak ada, maka tidak. Contoh, perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan hukum dera atau cambuk berulang kali bagi laki-laki atau perempuan ghairu muhsan. Yang dimaksud ghairu muhsan yang belum menikah. Jadi yang sudah menikah disebut
muhsan. Jadi dalam perkara zina, yang kalau disebut zina muhsan berarti orang yang berzina yang sudah menikah. Baik itu dia masih bersama dengan pasangannya atau sudah bercerai. Yang jelas pernah menikah. Berbeda dengan muhsan dalam qadhaf. Ya, insya Allah di pelajaran fikih nanti kita menjelaskan itu. Ya, kalau di qadhaf, muhsan itu adalah yang belum menikah. Ya, belum menikah. Nah, jadi hukuman bagi laki-laki atau perempuan yang ghairu muhsan ketika melakukan zina berulang kali, maksudnya hukuman dera tersebut berulang kali apabila pelaku melakukannya berulang kali juga. Jadi illah pemberlakuan hukuman kepada orang yang melakukan zina itu berulang kali kalau perbuatan zinanya juga berulang kali. Tapi kalau dia cuma berzina cuma sekali, maka hukumannya cuma sekali. Bukan sekali cambukan ya. Tidak. Nah, karena dalam ayat yang dimaksud di sini berulang kali ya, yaitu cambukan yang diberikan kepadanya ya itu berulang-ulang kali. Jadi kalau ghairu muhsan di dalam Al-Quran surah An-Nur disebutkan wazaniyatu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Jadi ketika dia berzina dan terbukti, ya ada bukti. Nah, jadi pembuktian berzina ini cukup berat ya, cukup berat. Ya, kecuali kalau ada pengakuan, ya ada pengakuan dan ada bukti meskipun tidak menghadirkan saksi. Ya, meskipun tidak menghadirkan saksi, seperti yang terjadi dan ini bukan pada ghairu muhsan, ya, terjadi pada Al-Ghamidiyah yang muhsan yang datang melapor kepada Nabi ya untuk dihukum ya dengan hukuman zina, yaitu beliau mengaku di hadapan Nabi, inni lahubla minaz zina, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini hamil karena zina. Ya. Lalu Nabi SAW ya, tidak serta-merta melakukan hukuman kepadanya, tapi menunggu sampai betul bahwa dia itu hamil. Ya, bahkan sampai melahirkan. Ya, jadi dikasih penundaan itu. Sampai dia melahirkan. Nah, ketika sudah melahirkan dia datang lagi, wahai Rasulullah, ini ya anak yang saya kandung dan ini hasil zina. Maka dirikanlah had buat saya. Tapi Nabi SAW memberikan kesempatan kepadanya, ya, susukan dia. Jadi kasih lagi waktu. Sampai akhirnya wanita ini datang dengan bayinya dan satu makanan di tangannya yang dalam riwayat disebut aqid. Ya, aqid itu adalah roti yang terbuat dari susu kering. Lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya sudah menyapihnya ya dan dia sudah bisa makan sendiri. Ya, maka dirikan had untuk saya. Nabi SAW belum menghukumnya kecuali ada yang bisa menjamin anaknya. Jadi man yadman, siapa yang memberi jaminan kepada anaknya kalau
wanita ini dirajam. Nah, sehingga ada salah seorang sahabat yang menjadi penjaminnya, dan wanita ini dirajam, dilempar sampai mati. Dan ketika melempar ada salah seorang sahabat yang ketika melempar itu terpercik darah, ya, darah ke tubuhnya, dan dia mengeluarkan sumpah serapah, ya, merasa jijik dan menghinakan orang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sekiranya, ya, iman perempuan ini dibagi kepada penghuni Madinah, ya, jadi dalam riwayatnya ada yang disebutkan 20 orang, ada yang mengatakan lebih dari itu, lakafah, maka itu mencukupi. Begitu tingginya keimanan perempuan ini. Nah, sehingga kita kembali tadi, ya, bahwa itu kalau tidak ada bukti, ya, tapi ada pengakuan, ya, ada pengakuan. Nah, begitu juga salah seorang sahabat yang bernama Ma'iz, ya, datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta dihukum, dan karena khawatir ditolak juga seperti penolakan Nabi terhadap Al-Ghamidiyah itu, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya berzina dan yang menjadi saksi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah. Maka hukum saya. Maka Ma'iz juga dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam ayat yang disebutkan tadi, az-zaniyatu waz-zani, di sini disebutkan mendahulukan kata az-zaniyatu, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, atau perempuan pezina dan laki-laki pezina. Ya, sebagian ulama mengatakan, kenapa dalam masalah zina itu didahulukan perempuan? Ya. Salah satunya adalah karena memang kebanyakan penyebab zina itu adalah wanita. Penyebabnya adalah wanita. Nah, kemudian kita kembali kepada apa yang kita jelaskan, ya, bahwa ketika dia berzina satu kali dan ada pembuktian dalam masalah itu, maka dia didera 100 kali deraan atau 100 kali cambukan. Nah, kalau sudah selesai, sudah tidak perlu diulangi. Kecuali kalau dia mengulangi lagi perbuatan itu, maka dihukum lagi. Dihukum lagi. Nah, dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Apakah yang dimaksud berulang kali itu? Ya, 3 kali dalam sehari dihitung 1 atau dihitung 3? Misalnya kalau dia berzina 3 kali dalam sehari, ya, apakah dihitung cuman sekali atau dihitung 3 kali? Artinya kalau dia melakukan 3 kali, ya, nah, karena di sini disebutkan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi kalau ilahnya dia melakukan 3 kali, berarti dicampuk 3 kali. 3 kali 100. 3 kali 100. Tapi yang kami kuatkan adalah pendapat yang mengatakan, ya, kalau yang melakukan itu, ya, laki dan perempuannya, ya, adalah satu orang, dalam sehari berapa kali pun dia mengulangi, ya, terhitung cuman sekali. Ya, terhitung cuman sekali. Nah, tapi hukumannya dilakukan di depan umum, ya. Nah, ini dia ada efek jerahnya, ya. Jadi bukan dipukul sembunyi-sembunyi. Nah, ya, jadi ini yang disebutkan bahwa kaidah ini tidak berlaku umum, ya, tidak berlaku umum. Karena kalau dilarikan kepada
kewajiban sholat misalnya, ya. Lalu kita membaca kaidah ini bahwa al-amru bisyai'i, ya, layak tadi tikrar, ya. Purani mas sempajang, siseng, purani. Ya. Tidak perlu pengulangan, loh, tidak. Karena mengenai sholat itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu 5 kali sehari semalam, ya, berulang, ya, berulang. Jadi ilahnya ada. Nah, selanjutnya kaidah yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadil faur. Ya. Perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan atau tidak menghendaki kesegeraan, ya, tidak menghendaki penyegeraan. Maksudnya begitu ada perintah langsung dikerjakan, ya. Tidak. Nah, maksud dari kaidah ini adalah sesungguhnya perintah itu, ya, atau perintah akan sesuatu tidak harus segera dilakukan. Sebab melaksanakan perintah tidak terletak pada kesegeraannya, tapi berdasarkan pada kesempurnaan dan kesiapan untuk melakukannya. Juga tidak dilihat dari pengkhususan waktu melaksanakannya. Contoh, perintah untuk melakukan ibadah haji tidak harus segera dilaksanakan. Meskipun ada kemampuan, ya, meskipun ada kemampuan, karena haji itu ada waktunya, ya, meskipun tidak tiap hari, ya, tidak tiap bulan, ya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya dimaklumi, diketahui. Nah, kemudian dijelaskan bahwa bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kalau ada orang yang di bulan Ramadan umrah, ya, umrah Ramadan, umrah 1 bulan, lalu dia berniat haji, ya, berniat haji, tidak sah hajinya. Kenapa? Belum waktunya, ya, belum waktunya. Tapi kalau selesai pelaksanaan puasa Ramadannya, masuk Syawal, lalu dia berniat, ya, berniat haji, ya, apakah dia itu mau berhaji qiran atau berhaji ifrad atau berhaji tamattu', ya, tergantung niatnya. Maka sah, ya, sah. Nah, cuma kalau mulai dari Syawal dia berniat haji ifrad misalnya, maka dia berpakaian ihram terus sampai wukuf. Ya, sampai wukuf. Ya, kalau dia membuka maka dia didenda, ya, kena dam. Nah, makanya kalau mau berniat haji dari Syawal, ya, bagusnya haji tamattu', ya, haji tamattu'. Nah, jadi perintah melakukan ibadah haji tidak harus segera, ya, namun menunggu kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melaksanakannya dan menunggu waktunya. Itu yang dimaksud dengan al-amru bisyai'i, ya, la yaqtadi al-faur. Kemudian yang keempat, al-amru bisyai'i amrun biwasailih. Ya, perintah terhadap sesuatu perbuatan adalah perintah terhadap perantaranya atau wasilahnya. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum perantara, ya, hukum dari wasilah adalah sama dengan hukum sesuatu yang diperintahkan tersebut. Contoh, seorang yang diperintahkan melaksanakan salat. Jadi salat itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Maka hukum mengerjakan wasilah salat seperti berwudu, ya, karena salat kita tidak sah kalau tidak berwudu.
berarti wudu itu menjadi satu penyempurna perantara kesempurnaan dari salat. Maka hukum dari wudu itu wajib. Ya. Jadi al-amru bisyai'i amrun biwasailih. Perintah terhadap sesuatu, ya, kewajiban adalah perintah terhadap wasilah atau perantaranya. Nah, sebagaimana kaidah yang lain juga menyebutkan mala yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya. Apa yang tidak sempurna, ya, satu kewajiban kecuali dengan penyempurnanya, maka penyempurna itu juga menjadi wajib. Nah, contoh salat 5 waktu hukumnya wajib, salat tidak akan sah tanpa wudu, maka hukum wudu menjadi wajib, sama halnya dengan hukum salat 5 waktu. Nah, kemudian yang terakhir dari kaidah al-amru ini adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah atau yaqtadil ibahah. Perintah sesudah larangan, ya, memberikan faedah atau berarti boleh. Jadi perintah, ya, seperti kalau kita larikan kepada kaidah usul yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub, ya, hukum asal dari satu perintah itu adalah wajib. Ya. Tapi di sini disebutkan bahwa al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah atau yaqtadil ibahah. Nah, seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwa dalam ayat wala taqrabuhunna hatta yatuhurn, ya, maka janganlah kamu mendekati, yakni menggauli, ya, perempuan-perempuanmu, istri-istrimu ketika dia, ya, haid, hatta yatuhurn, sampai dia suci. Fa idza tatahharna, maka apabila dia telah suci, fa'tuhun, ya, ini perintah, ya, fa'tuhunna, maka datangilah dia, yakni gauli. Ini perintah, ya, sigahnya adalah amar, fa'tu. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa, ya, seperti yang sebelumnya kita jelaskan bahwa tidak semua sigah amar itu artinya perintah wajib. Ya, nah, di sini ada kaidah yang mengatakan al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Ya, perintah sesudah, ya, sesuatu itu dilarang, ya, itu menandakan bahwa, ya, hukum dari apa yang diperintahkan itu boleh. Ya, boleh, tidak wajib. Ya. Jadi perintah sesudah larangan berarti boleh. Nah, maksud kaidah ini adalah sesuatu yang diperintahkan mengerjakannya sesudah dilarangnya memberi pengertian pekerjaan tersebut hukumnya boleh dikerjakan, yakni tidak wajib. Nah, contoh, ya, pada awalnya ziarah kubur itu terlarang. Ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazaruha, itu. Ini ada perintah fazaruha, ya. Jadi di sini pada awalnya ziarah kubur itu terlarang, tapi kemudian diperintahkan, maka perintah ziarah kubur tersebut hukumnya boleh. Ya, jadi kalau mau ziarah kubur, ya silakan, tidak mau ziarah kubur tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Meskipun banyak dalil, ya, yang menjelaskan bahwa berziarah kubur itu keutamaannya luar biasa, ya, keutamaannya luar biasa. Dan ini juga penting untuk kita sampaikan kepada, ya, masyarakat umum bahwa ziarah kubur yang dimaksudkan bukan menziarahi kubur tertentu, ya, tidak mengkhususkan. Saya bukan mengkhususkan di sini kuburan seseorang yang dipandang, ya, tokoh misalnya, ya, bukan. Tapi di masyarakat kita banyak ziarah kubur itu, ya, hanya menziarahi kuburan keluarga, ya, kuburan keluarga. Nah, yang lain tidak. Nah, sehingga terkadang
lupa dia ketika masuk ke wilayah pekuburan, ya seharusnya kita masuk itu ada doanya. Dan doa itu doa buat semuanya. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Ya, wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Ya. Nah, jadi kita berdoa mengucapkan salam sejahtera untuk ya kalian semua penghuni ya tempat ini, ya, mukmin dan muslim, dan kita mengingatkan diri kita ya karena memang tujuan kita ziarah kubur itu adalah untuk mengingatkan kematian. Zarul kubur ya tudzakkirukumul akhirah. Zarul kubur tudzakkirukumul maut. Ya, dalam hadis yang lain ya disebutkan aktsiru dzikra hadimil lazzat. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelazatan, yakni kematian. Nah, ini juga penting untuk kita ingatkan karena tidak sedikit orang yang ziarah kubur ya atau mengantar jenazah ya tidak mengingatkan dirinya akan kematian. Ya, padahal ini seharusnya ada di hati kita ketika kita mengantar jenazah bahwa hari ini kita mengantar ya mungkin kembali dari kuburan bisa jadi kita yang diantar. Ya. Nah, jadi saya kembali tadi ya bahwa zarul kubur ya yang tadinya dilarang ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazaruha. Dulu pernah saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, sekarang berziarah kuburlah. Nah, jadi al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Ya, jadi perintah sesudah larangan itu memberikan makna atau pengertian bahwa perbuatan itu adalah hukumnya boleh, ya, tidak wajib. Ini beberapa kaidah tentang al-amru. Termasuk. Ya, jadi sudah selesai dari al-amru ya, kita masuk pada penjelasan tentang kaidah nahi. Ya, yang pertama dalam masalah ini adalah pengertian nahi. Menurut bahasa nahi itu artinya larangan. Ya, sedangkan menurut istilah nahi adalah talabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan meninggalkan perbuatan ya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ya, maksudnya perintah untuk meninggalkan sesuatu ya dari yang lebih tinggi, yang dimaksud di sini dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, kepada hamba. Jadi perintah untuk meninggalkan itu adalah larangan, ya. Jadi kalau al-amru ya, al-amru adalah perintah untuk mengerjakan. Ya, sedangkan an-nahyu perintah untuk meninggalkan yang disebut dengan larangan. Nah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, dan sigahnya seperti dengan al-amru, dia juga punya sirah. Ya, kalau di al-amru ya lebih banyak dibanding dengan an-nahyu. Nah, dalam bahasa Arab bentuk sirah nahi ya banyak macamnya juga, tapi lebih banyak al-amru. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf la an-nahi. Ya, la an-nahi. La an-nahi itu artinya la yang berarti jangan. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Jadi ada adalah an-nahi, adalah an-nafi. Ya, an-nahi berarti ya jangan, kalau di sini berarti tidak.
Ya. Jadi la an-nafi, la yang menafikan, ya, meniadakan, seperti dalam syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, ya, aku bersaksi bahwasanya tidak, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, di situ bukan jangan, ya, bukan jangan. Nah, beda dengan la an-nahi. La an-nahi artinya huruf la yang berarti jangan. Contoh lafaz la taqrabu, ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, di sini la taqrabu, ya, jangan kamu mendekati zina. Ya, jadi di sini taqrabu, ya, taqrabuna. Nah, dimasuki la, ya, huruf jazam, maka menjadi la taqrabu, ya. Dia dijazam, ya, tanda jazamnya adalah gugurnya nun. Dan ini insya Allah kita pelajari pada malam Kamis, ya, insya Allah. Nah, jadi di sini kita tidak menjelaskan tentang kaidah bahasa Arab, ya. Insya Allah kita akan menjelaskan itu pada bacaan Al-Quran yang pada malam Kamis, biiznillah. Nah, jadi la taqrabu artinya jangan kamu mendekati, ya, az-zina. Innahu kana fahisha, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan satu jalan yang sangat buruk, ya. Nah, Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, itu yang pertama, ya. La fi'il mudhari yang didahului dengan la an nahi. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari yang didahului oleh la an nafi. Ya, la an nafi. Nah, seperti contoh lafaz la yamassuhu illal mutahharun, ya, dalam firman Allah. Nah, sehingga di sini penjelasan, ya, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, ya, kecuali orang-orang yang suci. Nah, dari sinilah perbedaan pendapat ulama itu yang mengatakan tidak boleh menyentuh, ya, mushaf ketika tidak suci. Ya, padahal di sini bukan jangan menyentuh, ya, tapi tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci, ya. Nah, ini bukan larangan, ya, tetapi khabar, ya, khabar. Nah, pemberitahuan bahwa Al-Quran itu, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Nah, insya Allah, ya, kita menjelaskan lebih jauh dalam masalah menyentuh mushaf ini, ya, bagi orang yang tidak suci pada penjelasan tentang fikih. Kemudian yang ketiga, ya, lafaz-lafaz yang memberi pengertian haram, ya, atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contoh lafaz hurrima, ya, diharamkan, ya. Jadi kalau di penjelasan malam Kamis, ya, kita menyebutkan ini hanya berbeda, ya, baris, ya, harrama menjadi hurrima, nah, itu artinya berbeda, ya, artinya berbeda. Nah, jadi hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kamu, ya, mengawini ibu-ibumu. Nah, ini hurrimat, ya. Nah, kata diharamkan berarti dilarang, ya, terlarang. Itu jadi ini adalah masuk ke dalam bagian dari an-nahyu. Nah, kemudian selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada kaidah dan menjelaskan tentang kaidah tentang an-nahyu, ya. Kaidah yang pertama, ya, sama dengan pada al-amru, al-aslu fil amri lil wujub, di sini al-aslu fin nahyi lit tahrim, ya. Pada dasarnya, ya, asal satu larangan itu adalah haram,
Jadi semua yang dilarang itu hukumnya haram. Nah, tapi apakah semua yang pakai lafaz sirah, ya sirah nahi, ya itu bermakna haram, ya sesuai dengan definisi haram yang disebutkan bahwa kalau melakukannya ya berdosa, kalau meninggalkan dapat pahala, lawan dari al-wajib, ya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah ini karena nanti ada, ya kita mendapati bahwa ada yang disebut at-tahrim tapi bukan bukan bermakna haram, ya. Jadi ada an-nahyu bukan litahrim, ya. Ada larangan yang bersifat lil karahah, ya. Lil karahah, ada litanzih, dan itu insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke. Kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.